Namaku tidak pernah tercatat dalam sejarah. Aku bukanlah seorang jenderal ataupun seorang pemimpin. Aku hanya seorang petani miskin dari sebuah desa di pedalaman Tiongkok. Tapi di masa perang saudara ini, bahkan orang sepertiku harus memilih antara Partai Nasionalis Kuomintang atau Partai Komunis. Dan percayalah, memilih bukan hal yang mudah bagiku, karena pilihanku bukan hanya soal politik saja, namun juga soal harapan hidup. Orang-orang seperti kami hidup di bawah bayang-bayang tuan tanah. Setiap kali musim panen datang, lebih dari separuh hasil panen kami diambil. Kami bekerja dari fajar hingga malam, tetapi pada akhirnya tetap tidur dalam kelaparan. Menurutku sistem ini tak memberi ruang untuk kami bermimpi. Dan untuk Kuomintang, mereka membiarkannya tetap seperti itu. Mereka bicara soal modernisasi dan juga nasionalisme, tapi tak satu pun dari kami di desa ini yang merasa dilindungi atau bahkan diperhatikan. Saat tentara Kuomintang datang, mereka menjanjikan kemenangan dan juga keamanan. Tapi pertanyaanku, keamanan bagi siapa? Karena mereka tetap mendukung para tuan tanah dan kami tetap dianggap kecil, hanya roda penggerak yang tanpa suara. Sebaliknya, saat Partai Komunis datang waktu itu, mereka bicara langsung kepada kami. Mereka tidak hanya menjanjikan, tapi mereka memulai pembagian tanah di desa sebelah. Mereka membagian tanah kepada para petani seperti kami. Mereka bicara tentang revolusi, tentang dunia, di mana kami bukan lagi jadi budak di tanah kami sendiri. Mereka telah menjanjikan pendidikan untuk anak-anak kami, layanan kesehatan, dan kehidupan yang jauh lebih adil dan lebih baik dari saat ini. Bukan sempurna, tapi lebih dari apapun yang pernah dijanjikan oleh siapapun sebelumnya. Dan aku tahu mendukung komunis berarti mengambil resiko. Perang tak mengenal belas kasihan, tapi aku lebih takut pada kehidupan yang tidak akan berubah. Aku tidak ingin generasi-generasi dan anak-anak petani yang berikutnya tetap menjadi budak seperti kami. Aku ingin mereka bisa punya pilihan. Aku ingin agar desa kami bisa punya suara nantinya. Dengan mendukung Partai Komunis, aku tidak mau memilih kekerasan. Aku hanya memilih kemungkinan, yaitu kemungkinan bahwa hidup itu bisa berubah, bahwa masa depan tidak harus diwarisi dari ketidakadilan yang terjadi di masa lalu. Dan inilah dilema yang kuhadapi. Tapi di dalam dilema itu, aku memilih harapan. Aku memilih jalan keadilan. Aku memilih untuk berdiri bersama mereka yang menjanjikan tanah, pendidikan, dan juga harga diri bagi kami yang mungkin dapat kalian sebut paling bawah. Ya, mungkin sejarah tidak akan mencatat namaku, tapi jika suatu hari tanah ini menjadi milik rakyatnya, mungkin, hanya mungkin, aku pernah mengambil bagian dalam membangun.